kita ini loh, takut sama Tuhan, taat sama firman-Nya, itu pun kadang-kadang bisa rasa hilang loh. Bisa rasa hilang di dalam rencananya. Sekarang kita akan belajar dari Yeremia sambil dibuka, membangun dalam pembuangan. Yeremia 29, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja, ya. Judulnya surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Membangun dalam pembuangan, oke? Judulnya surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat 1, kita baca saja ayat 1 sampai ayat 7 ya. Saya bacakan, mari kita seksama resapi. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elisa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia. Raja-raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5 sampai ayat 7 kita baca bersama, 2, 3. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, sama-sama. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Katakan amin dulu. Ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Katakan buangan. Nah, pembuangan ini punya apakah signifikansinya? Apakah makna dari pembuangan dalam kehidupan hari ini? Dalam kehidupan modern sehari-hari, you and me. Pembuangan bisa berarti orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. They're actually living in exile. Mereka hidup dalam pembuangan atau pengasingan. Orang-orang seperti ini mungkin kelihatannya secara fisik happy-happy. Ya kan? Rasanya makmur, mungkin juga pekerjaannya oke dan segalanya, tapi hampa, kosong hatinya. Orang-orang buangan hari ini banyak di mana-mana. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gak masalah, ada yang dalam problema. Tapi sama, hatinya hampa, rohaninya zombie. Orang-orang buangan adalah orang-orang yang jauh dari hadirat Allah, atau di luar hadirat Tuhan sama sekali. Tapi kita sendiri yang sudah dekat, maksudnya kita sendiri yang sudah kenal Tuhan, yang mencintai Tuhan, kita tidak hidup dalam dosa, juga bisa serasa tinggal dalam pembuangan. Ketika kita hilang dalam rencana Allah, bukan hilang dari rencana Allah loh ya. Kalau hilang dari rencana Allah itu orang-orang yang hidup di luar rencananya. Kita ini loh, cinta Yesus, kita ini loh, takut sama Tuhan, taat sama firman-Nya, itu pun kadang-kadang bisa rasa hilang loh. Bisa rasa hilang di dalam rencananya. Sampai-sampai keluar lagu begini. Kok jadi lupa lagu itu? Itu loh yang di Ku Percaya Mujizat 1 apa? Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Ini adalah lagunya orang hilang, orang dalam buangan. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu
sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sedikit intermezzo ya. Setiap kali kalau saya break into song di tengah-tengah khotbah itu mesti ada juga orang-orang yang keluarkan HP terus mulai ngerekam. Itu saya cuman curious ya, rasa ingin tahu. Itu nanti di stylenya kapan ya? Itu mau tidur gitu dinyanyi, didengerin gitu atau gimana ya? Ya sudah, saya nyanyi lagi, nggak apa-apa biar dapat versi penuhnya ya kan, CD bajakannya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini gua nggak ngerti. But Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Yang bisa nyanyi bersama saya. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Oke, sudah? Dimatikan. Ini adalah lagu orang yang merasa hilang dalam rencananya. Aku tidak bisa lihat rencana Tuhan bahkan 2-3 langkah di hadapan saya. Tapi Engkau telah berfirman memberi masa depan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Aku yakin akan hal itu. You don't have to sin to feel lost. Anda tidak perlu berdosa atau jatuh dalam dosa untuk merasa terhilang. Sometimes Tuhan izinkan perasaan itu datang padahal bukan salah. Bukan karena Anda jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam dosa. Hal itu untuk menguji imanmu. Itulah sebabnya ayat pertama bunyinya, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Go audio. Go audio, jangan go visual. Ketika Anda merasa hilang dalam rencananya. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan uji imanmu dengan kehampaan dan imanku juga. Padahal kita nggak salah. Katakanlah, ya nggak ada manusia sempurna dicari, mesti ada kesalahannya. Tapi kita nggak ada kesalahan yang kita sengaja. Tiba-tiba rasa seperti dibuang dari rencana Allah. Rasanya nggak bisa lihat beberapa langkah di hadapan kita. Nggak apa-apa. Kalau begitu, be smart. Yang pandai secara rohani. Go audio. Jangan go visual. Siapa yang go visual akan cepat hatinya putus asa dan kecewa. Makanya itu ayat 1 Yeremia nulis kepada orang-orang di pembuangan pertama kali begini bunyinya. Ya begini bunyinya, itu begini bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim Yeremia. Beginilah bunyi. Yeremia menguatkan orang-orang dalam pembuangan untuk supaya iman mereka oleh pendengaran bukan penglihatan. Kalau tidak akan kecewa, aku doa mana hasilnya? Aku terus merengek sama sorga supaya suami berubah, mana perubahannya? Kalau Anda go visual, Anda nggak lihat apa-apa, akan kecewa. Tapi go audio, belajar low profile. Belajar untuk courting ekspektasinya. Jangan berlebihan sampai melihat mujizat atau apa. Cukup pegang teguh firman yang Anda dengar. Taruh di hati seperti Maria dan setia. Go audio, bukan visual. Kalau enggak, hati kita malah nanti akan kecewa. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Saya garis bawahi di Alkitab pribadi saya. Saya garis bawahi beginilah bunyi. Beginilah bunyi. Faith comes from hearing. Faith comes from hearing. Iman timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Kalau aku belum bisa lihat rencana Allah, tapi kalau aku belum bisa melihat pertolongannya, jawaban doa, aku tidak bisa lihat rancangannya. Ku tahu rencanamu indah bagiku, karena Tuhan telah berfirman,
memberi masa depan. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan terlalu over ekspektasi ketika diri sendiri merasa dalam pembuangan. Tuhan sedang menguji imanmu. Segenggam damai sejahtera ketenangan lebih baik daripada 2 genggam berusaha menjaring angin, kata pengkhotbah. Tambah panik rohani, tambah tidak dapat apa-apa. Tambah kita tenang dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, kata Yesaya. Dalam bertobat kalau memang ada salah, dan tinggal tenang terletak kekuatanmu, sebab dengan tinggal diam kau akan diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan pada orang kanan kirinya, go audio, bukan visual. Ya kan, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Karena gak melihat kan. Tapi ini go audionya. Engkau telah berfirman, memberi masa depan. Gak bisa lihat masa depannya, tapi Tuhan berfirman. Gua percaya karena sudah mendengar. Damai sejahtera, penuh harapan. Karena Tuhan berkata, damai sejahtera aku percaya. Penuh pengharapan tak aminkan. Go audio. Berapa orang di sini jadi panik rohani? Malah gak berguna, malah gak bisa berdoa. Ya? Orang dalam pembuangan adalah orang yang jauh dari hadirat Tuhan, atau orang yang tetap bersama dengan Tuhan, tapi tiba-tiba gak bisa melihat langkah di depannya. Siapa yang pernah kayak gitu sih? Siapa yang pernah berada dalam pembuangan seperti ini? Jujur, yang pernah angkat tangan. Saya pernah. Kalau Anda tidak pernah, saya kagum, saya mau tahu rahasianya apa. Siapa yang masih merasa sekarang berada di dalam situasi seperti itu? Angkat tangan. Oh, ada juga ya. Jadi tepat nih, berarti saya peka menyampaikan firman ini untuk Anda. Haleluya. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat kedua. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Ini semua kejadiannya secara harafiah sih, di dalam sejarah. Kalau kita kan secara rohani, kalau orang-orang Israel dibuang tenan, itu tukang besinya lah, semua lah, pegawai istana lah, raja lah, semua itu dilempar ke pembuangan ke Babilonia. Jadi mereka mengalami yang real. Kita hanya mendapat signifikansinya. Ya. Ayat 3. Yeremia lagi dorong umat Tuhan untuk tetap beriman. Lalu ayat 3 bunyinya, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah. Surat itu dikirim dengan perantaraan. Saya ulang, suratnya Yeremia itu dikirim lewat perantaraan. Jadi bukan DM, direct message. Surat itu dikirim. Berarti bukan surat yang bukan nubuatan secara langsung. Biasanya orang kalau tersesat jalan, kepingin dengar sesuatu yang sensasional. Atau kalau orang mau kepastian, biasanya kan cari nubuatan. Paling seneng nih, kalau orang banyak gini tiba-tiba ada nabi yang menunjuk dia, Agus, kamu, lalu kasih firman Tuhan. Wah, rasa lebih mantul gitu loh, mantap betul. I know, kalau bisa ya why not, kenapa enggak. Kita sih selalu menunggu-nunggu DM-nya Tuhan. Kalau bisa di direct message kan, wah keren bukan? Kita juga kepingin dengar sesuatu yang audible. Tiba-tiba, Jimmy. Ya Tuhan, aku mendengarkan. Karena dia tahu cerita Samuel 3 kali dipanggil. Akhirnya dia berkata, ini hambamu, silakan berbicara. Ternyata bukan. Ternyata dia yang dia dengar bukan Jimmy. Maksudnya bukan Tuhan yang memanggil Jimmy, ternyata dipanggil papanya, Jimmy. Nggak tahu, kita sih kepingin yang audible. Yang gimana gitu? Bukankah mengecewakan buat orang-orang buangan ini? Mereka dapat surat lewat perantara. Itu pun nggak langsung. Kayaknya nubuatan itu kalah kualitas ya, kalau melalui perantaraan. Salah satu perantaraan yang paling diabaikan mau tahu apa? Sebuah buku yang diprint oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini kurang lah rasanya, aku mau dapat firman ekstra, bukan yang ini. Kalau bisa itu gimana gitu, ada hikmat marifat gitu, ada yang gimana, aku kepingin Tuhan, ayo ngomong. Ngomong. Bapak Ibu Saudara, ingat satu prinsip di sini.
an indirect word of God is still the word of God. Firman Tuhan yang secara tidak langsung tetap adalah firman Tuhan. A second hand rema is still a rema. Rema tangan kedua tetap adalah rema. Mana lebih keren? Dinubuatkan dengan audible dan marifat? Atau tiba-tiba kita buka salah satu katakan app Alkitab lalu muncul satu ayat dan ayat itu tetap berbicara kepada kita. Kira-kira mana yang lebih Tuhan berbicara? Sama. Firman yang langsung gitu lewat karunia juga firman. Firman yang lewat perantaraan, lewat app lagi. Semua orang dapatnya sama sedunia. Juga adalah firman. Firman yang gak langsung tetap adalah firman. Rema tangan kedua tetap adalah rema. Kalau zaman dulu gak ada app-appan gitu, waktu saya baru bertobat terima Yesus tahun 92, saya sering dapat kartu dari teman saya, dikasih ayat. Menurut saya teman saya ini kok gak keren ya. Saya ini paling ketinggalan dibanding teman-teman saya itu yang lebih adventure, lebih punya petualangan, pergi kemana-mana. Dia berkata, wah aku didoakan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Lalu dapat nubuatan ini, nubuatan itu, dapat suara Tuhan begini, begitu. Pengalaman saya kok biasa ya. Awal-awal saya berjalan dengan Kristus itu rasanya kok. Saya tiap minggu cuma dapat kartu, isinya satu ayat. God bless you Philip. Lalu ada ayatnya. Tapi saya akhirnya menyadari itu pun suara Tuhan. Jangan pernah pilih-pilih, orang-orang buangan dapat surat lewat perantara, itu pun bukan DM atau direct message. Firman adalah firman, yang penting sumbernya, bukan perantaranya. Atau langsung kayak mau telegram, telepon, WA, apapun juga lewat nabi, lewat saudara seiman, lewat orang tidak dikenal, lewat papa mama, lewat suami, lewat istri, lewat anak, atau lewat khotbah, lewat whatever it is, ininya jangan dilihat tengahnya. Yang penting sumbernya dan penerimanya. Kalau sumbernya itu Allah, semua firman itu dari Allah, asal di Alkitab itu dari Allah, asal meneguhkan yang Alkitab katakan itu dari Tuhan. Yang penting sumbernya dan yang penting penerimanya. Kalau yang menerima itu bisa mengaminkan dan menerapkan, maka firman itu tidak diucapkan dari mulut Allah dengan sia-sia, kembali 30-61 kali ganda dalam kehidupan orang-orang yang menerimanya dengan iman. Yang penting itu alfa dan omega, yang penting itu sumbernya dan penerimanya. Jangan terlalu pusingkan cara dan perantaranya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita bisa dewasa seperti ini, bukan Allah mudah berbicara, Allah selalu mudah untuk berbicara. Kita akan semakin mendengar suara Allah dalam hidup ini. Yang membuat orang tidak mendengar suara Tuhan itu karena pilih-pilih suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 3 ini dalam sekali. Surat itu dikirim dengan perantaraan. Tapi puji Tuhan, orang-orang di Babel, orang-orang pembuangan itu mendengar suara Tuhan seolah-olah audible berbicara kepada mereka karena mereka percaya kepada surat Yeremia. Jangan abaikan yang namanya buka Alkitab dan Tuhan berbicara. Itu pun Tuhan berbicara kepadamu. Amin Bapak Ibu. Ya, itu dia. Saya kasih beberapa contoh cara Tuhan berbicara ya. Salah satu yang pasti Tuhan kalau berbicara, Anda catat ini. Silakan dicatat, ini pasti bukan jadi informasi. Ini akan jadi rema buat Anda. Allah selalu berbicara lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Always, always. Cara terbaik untuk mendengar suara Tuhan, cara paling primitif dan paling pure, paling murni dan organik, adalah Allah berbicara kepada kita lewat Alkitab. Plus ini bahasa saya. Bible plus. Lewat Alkitab, bisa jadi lewat renungan harian, bisa juga lewat khotbah seperti ini Tuhan berbicara kepada kita. Tapi pasti selalu ujungnya adalah firman, yaitu Alkitab. God always speaks through His Spirit and through His Word. Roh Kudus akan berbicara lewat firman yang ada di dalam Alkitab ini, di tangan kita. Baik itu dijabarkan, atau Anda makan mentah-mentah cara salat rohani, atau dimasak dulu oleh pengkhotbahnya, dimama biak, lalu dilemparkan kembali ke Anda.
Pokoknya kalau itu dari Alkitab, itu nutrisi bergizi. Itu sorgawi. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan itu diilhamkan. Berguna untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, menegur bahkan. Cara pertama yang paling organik Allah berbicara adalah lewat Alkitab. Kedua, lewat orang lain. Tuhan bisa bicara lewat orang lain. Ya pengkhotbah tadi ya orang lain. Atau bisa kadang-kadang tiba-tiba ya. Kita lagi cari jawaban sesuatu gimana tiba-tiba seseorang ngomong sesuatu. Kata-kata hikmat bisa muncul dari tempat tidak terduga. Bahkan bisa ada teguran. Belajarlah peka kalau Tuhan lagi bicara lewat orang-orang di sekeliling Anda. God can speak to you. Nah, lalu Tuhan juga bisa bicara lewat pengalaman. Pengalaman hidup. Kita dikasih sebuah pengalaman, di balik pengalaman itu ada message dari Tuhan Yesus. Saya sebut ini indirect message. Karena lewat pengalaman dulu, muter sekampung dulu, baru Anda mengerti, baru saya dan Anda memahami. God can speak through our experiences, through our circumstances. Tuhan bisa bicara melalui keadaan kita, melalui apa yang kita sedang hadapi. Tuhan bisa berbicara kepada kita, coba tangkap. Barang siapa bertelinga, kata Wahyu, hendaklah dia mendengarkan apa yang Roh Kudus hendak katakan pada jemaat. Kadang-kadang Tuhan Allah Roh Kudus mau berbicara kepada kita lewat pengalaman hidup. Belajar sensitif dengan itu. Tidak pernah ada sesuatu yang kita alami itu iseng dari Tuhan Yesus. Pasti Tuhan selalu punya pesan, karena Tuhan itu penuh kebenaran. Ya, lewat Alkitab, lewat orang, manusia. Selalu pilihan Tuhan pertama itu manusia, karena manusia itu jagoannya Tuhan. Makhluk ciptaan paling mulia. Jadi kalau sudah Alkitab, kalau orang itu nggak mau baca Alkitab, tiba-tiba kan ada satu orang yang ngingetin, baca Alkitab yuk. Itu pun dari Tuhan, suruh dia baca Alkitab. Supaya dia dapat lebih banyak kalau dia langsung terjun ke dalam kolam firman-Nya. Ya, Tuhan akan bicara lewat orang lain. Udah Tuhan bicara sama orang lain nggak mempan, katakan, Tuhan akan bicara lewat pengalaman. Terakhir, kalau sudah lewat Alkitab nggak mau tuh dia, udah bebal nih, nggak percaya yang dikatakan oleh Bible, dikhotbahi juga nggak mempan. Tuhan mau bicara sama orang lain, ayo bertobat, nggak mau, diperingati, ya kan, diingatkan juga nggak mau. Tuhan akan bicara pengalaman hidup, masih nggak mau. Level keempat, semoga nggak ada yang ke sana ya. Tuhan akan bicara lewat hukuman. Whack! Mulai dipukul sama Tuhan. Anak mana kalau anak sejati tidak dididik sama ayahnya? Saya tidak ajarkan pukulan fisik, tapi Tuhan akan memberikan pukulan hidup. Biasanya orang mempan, suruh bertobat, nggak mau sampai dia sekarat, itu pun tidak tentu loh. Ada juga yang nggak mau. Ya. Tapi kebanyakan sih biasanya menyerah di satu titik ketika Tuhan sudah pukul dia. Tapi biasanya enggak ada Tuhan itu diam-diam mukul. Makanya itu paling pinter, kalau kita paling pinter itu yang organik dulu, sebelum kena semprot kimia hukuman. Orang yang paling pandai secara rohani akan dengar suara Tuhan dan dihindarkan dari kesalahan hanya karena baca firman Tuhan. Makanya Alkitab ini membuat kita pinter. Lebih pandai dari profesor kita. Karena yang diajarkan adalah hikmat kehidupan. Tuhan nomor 4 mulai pakai pukulan. Bam! Nah kalau udah dipukul, lebih bahaya lagi. Berarti anak-anak gampang. Kalau udah dipukul itu sama dengan, ya, gini Tuhan giniin. Ya, bahasa Ibrani, terus no. Kalau Tuhan sudah begitu, bahaya. Itu numpuk akumulasi di belakang, namanya di akhirat. Kelima, welcome to silent night, where God shall never speak to you again. Biasanya, jangan gini, Tuhan itu panjang sabar ya. Jangan kita baru jatuh dalam dosa, Pastor Philip Tuhan akan bicara ke saya lagi. Siapa yang bilang? Setan yang bilang. No. Tapi ada waktunya hati Firaun menjadi keras. Tuhan bicara pun dia tidak dengar lagi. Hati-hati jangan sampai mengkristal di taraf ini.
this is the point of no return. Biasanya sih jarang sih ada orang Kristen yang sampai titik ini, jarang sih. Saya nggak pernah lihat sih sepanjang sejarah 27 tahun lihat orang sampai kayak itu, nggak pernah. Pasti satu titik waktu dia bertekuk lutut. Namun jangan sampai gitu ya, kita jangan keraskan hati sampai pada taraf sudah nggak bisa dengar suara Allah lagi. Tuhan bicara lewat Alkitab, udah nggak mempan. Sama orang udah nggak digubris. Lewat pengalaman, bebal, nggak ngerti-ngerti. Lewat hukuman, tambah nantang. Ujungnya, silent night and not so holy night. Tuhan sudah tidak berbicara kepada Anda dan saya lagi. Bapak Ibu Saudara, bersyukur dan kamsya-kamsyalah kalau sekalipun kita dapat surat lewat perantaraan, remah-remah roti firman itu lebih berharga daripada filosofi dan filsafat dunia. Jangan pilih-pilih yuk, jangan jual mahal sama firman. Tuhan bisa bicara lewat ayat, itu pun harus mengubah hatimu. Ya kan? Satu firman sederhana bisa menggugah hatimu dan membuatmu mau maju, mau berubah. Satu cerita perumpamaan di dalam firman-Nya, kitab Injil katakanlah sudah bisa membuatmu menangis. Saya sampai hari ini loh, baca hari-hari bacaan saya di kitab Matius. Di Injil Matius, waktu saya baca itu saya bisa nangis loh. Karena saya pengkhotbah, sudah berapa ribu khotbah yang saya khotbahkan. Berapa juta ayat yang saya sudah baca. Kalau dihitung-hitung diulang-ulang lagi, 27 tahun. Saya baca ayat yang sama yang saya baca berulang-ulang kali, saya masih nangis. Saya minta Tuhan kasih saya hati yang begitu lembut, surat dengan perantaraan aja bisa menggugah. Enggak perlu diambil-ambili, demikian firman Tuhan, baru membuat saya goyah. Jangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Anda diberkati Tuhan, amin? Amin? Yes. Ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati, dan sebagainya. Kita mulai dengan yang satu. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Nah, waktu seseorang di dalam pembuangan secara rohani, ketika dia jauh dari hadirat Tuhan, atau dia tidak bisa melihat rancangan Tuhan ke depan, dia nggak bisa lihat rencana Allah ke depan. Bapak, Ibu, Saudara, selain Go Audio, kalau Anda merasa Anda tidak tahu harus bagaimana, minimal ada beberapa hal ini yang harus Anda komitmen terus bangun dalam hidup ini. Yang pertama, dirikanlah, karena ini dirikanlah rumah untuk kamu diami. Bangsa Israel ini dibuang di Babel 70 tahun. Yeremia bilang, sudahlah, gak usah ngepak-ngepak barang, kamu akan tinggal 70 tahun di sana. Bangsa Israel berkata, lalu apa yang harus kami lakukan kalau kami dalam pembuangan? Haruskah kami setiap hari hanya berdoa tidak berbuat apa-apa? Haruskah kami hanya mengeluh meratapi lalu depresi? Lalu Yeremia berkata, kamu toh akan 70 tahun di sana. You might as well, sekalian aja kamu dirikan rumah untuk kamu diami. Problem itu jangan ditungguin dia tidak akan pergi. Berapa banyak orang hidupnya hanya menunggu problem untuk meninggalkan dia? Berapa banyak orang hidupnya hanya menanti kapan masalah akan pergi? Ditungguin terus, jangan. Terus bangun, baik gak baik waktunya. Bangun terus. Apa yang harus kita bangun sekalipun dalam pembuangan? Sekalipun dalam ketidakpastian. Sekalipun sekarang kita masih dalam kegagalan. Ya kan? Apa yang harus kita bangun? Satu, dirikanlah rumah bagimu. Artinya, bangunlah terus rasa amanmu dalam Tuhan. Tulis itu, rasa aman dalam Tuhan atau dalam perkara-perkara yang kekal. Hari ini mungkin saya terlibat hutang. Hutang saya tungguin gitu juga gak akan tiba-tiba lunas. Sementara saya tunggu hutang sampai lunas dan deg-degan tiap hari ini mau diapain lagi. Mungkin aku diancam, mungkin saya sedang dalam ancaman. Saya dalam masa-masa ujian ini, entah karena salah saya atau salah orang lain, saya harus komitmen beberapa hal yang saya harus komitmen. Satu, untuk tetap membangun rasa aman saya dalam Tuhan.
banyak orang itu tidak mau mendekat sama Tuhan, tunggu masalahnya kelar, baru dia nanti akan melayani. Tunggu problemanya pergi, dia baru akan berdoa. No. Nggak ada masalah. Terus bangun rasa aman dalam perkara-perkara yang kekal. Jangan tunggu sampai hutangmu lunas. Jangan tunggu sampai suamimu bertobat. Jangan tunggu sampai orang tua Anda berbaikan. Yang muda-mudi mungkin dari broken home katakan, setiap hari ada piring pecah. Jangan tunggu sampai kankermu sembuh. Dalam pembuangan 70 tahun di Babilonia pun, Yeremia menginstruksikan, you tetap harus lakukan A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 ini. You tetap harus jalankan. Tetap harus bangun sekalipun dalam pembuangan. Hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan nunggu kapan problema akan meninggalkanmu. Terus bangun rasa amanmu dalam Tuhan. Terus bangun rasa aman Anda di dalam perkara-perkara yang kekal. Belajar dari Daud. Daud itu mengalami masalah yang sangat mengerikan. Istri dan anak-anaknya diculik sama orang. Demikian pula istri dan anak-anak daripada bawahannya. Orang-orangnya di Adulam itu. Diambil oleh orang-orang Amalek. Diculik sama mereka. Pikirannya kacau pasti. Kalau ini kejadian sungguhan, ini bukan ilustrasi. Ini sejarah peperangan Daud dengan Amalek di Siklak. Kalau Anda jadi saya, coba bayangkan, kalau kita baca Alkitab jangan di-fantasize. Kalau kita baca Alkitab, coba lihat, kalau itu reality, itu kenyataan. Ini betul-betul pernah once upon a time, suatu hari, pernah benar-benar terjadi atas kehidupan beberapa orang. Bayangin kalau keluarga Anda, orang yang Anda cintai itu diculik di tangan penjahat loh, di tangan teroris. Daud kejar kan, dia tanya Tuhan kan. Dia mengapi-apikan diri itu mau dilempari batu karena seluruh orang-orang dia pimpin kepahitan. Biasanya kalau orang seperti itu jadi blaming spiritnya, rohnya jadi menyalahkan. Gara-gara kamulah apalah, orang kan suka kambing hitam. Kalau dia frustrasi, dia tidak bisa salurkan, dia biasanya akan cari kambing hitam. Lalu Daud kan akhirnya dapat perintah dari Urim Tumim, dari zaman itu pakai cara itu untuk mencari suara Tuhan, pergilah dia. Ya, dengan baju imam itu, dia tanya kehendak Tuhan, Tuhan berkata, go, pursue, kejar. Waktu dia kejar, dia nggak tahu. Dia nggak tahu ke arah mana, dia no clue. Tidak ada sama sekali, semua serba teka-teki. Tidak ada bocoran ini kira-kira di mana mereka, tempat begitu luas. Gampanglah Anda berdiri di sini, kuda Anda dengan orang-orang Anda itu harus berlari ke kanan atau ke kiri, depan atau belakang. Timur, barat, utara atau selatan, itu aja membingungkan. Zaman itu juga tidak ada GPS. Lalu dia jalan, kelihatan ada satu orang di sana sekarat. Mau mati. Tetap turun dari kuda tuh dia. Dikasih minum. Dia nggak nunggu sampai nemukan istri dan anak-anaknya. Loh, dia sambil cari. Tapi sambil perjalanan. Tes. Ya, sambil lewat dan lalu. Sambil lalu seperti itu. Dia lihat ada orang yang perlu ditolong. Dia tetap tolong. Nggak tunggu sampai hutangnya lunas baru nolong orang. Ya tentu, kalau nolong finansial ya mikir-mikir, lebih baik kembaliin dulu sama orang yang memiutangi. Jangan kita itu sok generous atau murah hati, itu uang orang lain bukan uang Anda. Kalau Anda masih utang sama orang, itu uang, kalau Anda punya uang, itu uang orang, bukan uang Anda. Tapi kan ada cara lain selain finansial nolong. Kalau ada orang minta didoakan, Anda jangan berkata, aku dulu yang didoakan. Kalau ada kesempatan mendoakan, kenapa tidak? Jangan nunggu sampai kankermu sembuh. Jangan tunggu sampai problemmu lewat. Jangan tunggu sampai suaminya berhenti selingkuh. Tentunya Anda tidak akan diundang, kalau keluarga Anda masih berantakan, Anda akan diundang untuk berbicara di seminar keluarga. Mau ngajar apa, diri sendiri masih hancur-hancuran. Tapi ada cara lain kan menolong yang tidak berkenaan dengan problemamu. Daud tetap turun dari kudanya, tidak ditulis kuda sih. Tapi saya yakin mereka semua berlari, gak mungkin cuma berlari di atas kaki. Itu semua turun dan dia kasih minum, siapa tahu, siapa sangka orang yang dia kasih minum itu adalah hamba yang dibuang oleh tuan-tuan Amalek. Malah justru ketahuan dapat clue-nya di mana istri dan anak-anak mereka. Orang dalam masalah kayak Daud gitu, dirudung bencana, masih memperhatikan perkara kekal seperti menolong orang lain.
seperti mencari Tuhan, padahal mau dirajam, dilempar batu sama pengikutnya sendiri, dia masih bisa cari Tuhan. Dirikan rumahmu. Toh kamu dalam pembuangan, kata Yeremia. Bangun rasa aman. Jangan lupa untuk cari Tuhan, jangan tunggu masalah pergi. Justru dalam masalah lah cari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.